Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Regita Marza Jayani dengan NIM P17440214057. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai seleksi donor. Yang pertama yaitu definisi dari seleksi donor. Seleksi donor merupakan suatu rangkaian pemeriksaan yang mempunyai tujuan untuk menjamin bahwa pendonor berada dalam kondisi kesehatan yang baik dan untuk mengidentifikasi setiap faktor risiko yang mungkin mempengaruhi keamanan dan mutu dari darah yang disumbangkan. Jenis pendonor darah yang pertama yaitu donor sukarela, donor keluarga atau pengganti, donor bayaran, dan donor plasmaferesis. Persyaratan dan pendaftaran seleksi donor yang pertama harus dilaksanakan mengacu pada prosedur yang didokumentasikan, kemudian pendonor harus diidentifikasi saat pendaftaran dan diulang kembali setiap sebelum tahap kritis pada proses seleksi pengambilan atau ketika pindah dari satu petugas ke petugas lainnya. Paling sedikit, hal ini harus dilakukan sebelum seleksi dan sebelum penusukan donor. Kemudian pendonor baru harus diberikan informasi tentang risiko penyumbangan darah, baik untuk pendonor maupun pasien. Mereka harus diberi informasi perlunya kejujuran dalam respon pertanyaan. Selanjutnya, informasi harus secara lengkap mengidentifikasikan pendonor. Jika pendonor reguler, maka informasi tersebut harus dapat menghubungkan pendonor dengan catatan yang sudah ada. Tahapan seleksi donor menurut Permenkes nomor 91 tahun 2015 yang pertama yaitu pendonor mengisi formulir. Formulir identitas donor yang disetujui dan terdapat kontrol dokumen, kuesioner, dan informed consent yang harus ditandatangani pendonor. Kemudian yang kedua yaitu registrasi, input data ke dalam SIM PTD. Yang ketiga anamnesa, yang keempat, pemeriksaan dokter dan validasi pendonor, verifikasi jawaban terhadap pertanyaan kesehatan pendonor, timbang berat badan, yaitu divalidasi setiap akan digunakan, kemudian pemeriksaan kesehatan sederhana meliputi tekanan darah, denyut nadi, hemoglobin, dan suhu tubuh. Pastikan donor paham dan telah tanda tangan informed consent. Kemudian, yaitu pemeriksaan hemoglobin dan golongan darah. Alat dan regen yang telah dikualifikasi dan divalidasi, dan terdapat COA. Kemudian petugas yang terlatih dan kompeten, pemeriksaan golongan darah harus dilakukan pada pendonor sebanyak lebih dari 3 kali. Kemudian tahapan seleksi donor menurut WHO yang pertama yaitu registrasi donor, kemudian informasi pradonasi, pengisian kuesioner, wawancara dan konseling, penilaian kesehatan dan risiko penilaian donor, serta penjelasan dan persetujuan. Identifikasi dan registrasi donor, pendonor harus terdaftar untuk menyumbangkan darah sebelum mereka diperiksa atas kepatutannya untuk menyumbangkan darah. Jika pendonor telah menyumbangkan darah sebelumnya, mereka harus teridentifikasi dan secara akurat identitasnya terhubung dengan pencatatan terdahulu. Pada saat pendonor datang untuk registrasi, informasi minimal yang diperlukan adalah yang pertama yaitu nomor identitas meliputi seperti KTP, surat izin mengemudi atau SIM, nomor paspor untuk orang asing, kemudian nomor kartu donor bagi pendonor ulang, nama lengkap meliputi nama pertama, tengah, dan akhir, alamat rumah termasuk kelurahan, kecamatan, dan kota, nomor ponsel, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, kerjaan, alamat kantor, dan alamat email. Kriteria seleksi donor, pendonor harus dinilai secara rahasia terhadap kriteria berikut di bawah ini melalui pemeriksaan fisik dan pengkajian kuesioner kesehatan donor yang telah diisi oleh pendonor. Berikut merupakan beberapa kriteria seleksi donor secara umum. Yang pertama yaitu usia. Persyaratan usia minimal 17 tahun, pendonor pertama kali dengan umur lebih dari 60 tahun dan pendonor ulang dengan umur lebih dari 65 tahun dapat menjadi pendonor dengan perhatian khusus berdasarkan pertimbangan medis kondisi kesehatan. Kemudian berat badan dengan persyaratan donor darah lengkap yaitu lebih dari
sama dengan 55 kg untuk penyimbangan darah sebanyak 450 ml, lebih dari sama dengan 45 kg untuk penyimbangan darah sebanyak 350 ml, dan untuk donor eperesis lebih dari sama dengan 55 kg. Kemudian tekanan darah sistolik dengan 90 hingga 160 mm air raksa, diastolik 60 hingga 100 mm air raksa, dan perbedaan sistolik dengan diastolik yaitu lebih dari 20 mm air raksa. Kemudian kriteria yang selanjutnya yaitu denyut nadi dengan persyaratan 50 hingga 100 kali per menit dan teratur, suhu tubuh 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius, hemoglobin yaitu 12,5 hingga 17 gram per desiliter. Kemudian untuk penampilan yaitu jika didapatkan kondisi tersebut di bawah ini tidak diizinkan untuk mendonorkan darah. Itu seperti anemia, jaundice, sianosis, ketidakstabilan mental, serta alkohol atau keracunan obat. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai penolakan donor permanen. Yang pertama yaitu dengan kondisi kanker atau keganasan. Dibatasi pada keganasan hematologi dan yang berhubungan dengan viremia seperti hemofilia. Kemudian dengan kondisi penyakit sapi gila, yaitu semua orang yang pernah diobati atau menerima oleh ekstrak dari kelenjar pituitari manusia, cangkok durometer atau kornea, atau memiliki keluarga yang berisiko atau tertular encephalopati spongiform. Kemudian dengan kondisi diabetes, jika mendapat pengobatan insulin, kemudian dengan kondisi pecandu, semua yang memiliki riwayat, dan dengan kondisi penyakit jantung serta pembuluh darah, yaitu semua penderita penyakit jantung, khususnya penyakit koroner, angina pectoris, aritmia jantung yang berat, kemudian riwayat penyakit cerebrovaskuler, trombosis, arteri, atau vena yang berulang. Kemudian dengan kondisi infeksi seperti karier HIV, HTLV, HBV, HCV, babesiosis, leishmania kronik, Q fever, Chagas, serta berperilaku seksual beresiko. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai penolakan donor sementara dengan kondisi yang pertama yaitu endoskopi dengan biopsi menggunakan alat fleksibel dengan luka inokulasi, akupuntur, tato, tindik badan, mukosa, terpicik darah, jar atau sel cangkok basal manusia. Dengan penolakan donor sementara yaitu dalam jangka waktu 6 bulan atau 4 bulan dengan hasil NAT HCV negatif. Kemudian dengan kondisi transfusi komponen darah yaitu dengan penolakan donor sementara dalam jangka waktu 6 bulan atau 4 bulan dengan hasil NAT HCV negatif. Kemudian dengan kondisi epilepsi, penolakan donor sementara dalam jangka waktu 3 tahun berhenti pengobatan tanpa serangan. Kemudian dengan kondisi demam lebih dari 38 derajat Celcius seperti flu, mempunyai jangka waktu penolakan donor sementara yaitu 2 minggu setelah gejala hilang. Selanjutnya yaitu dengan kondisi penyakit ginjal, penolakan donor sementara dalam jangka waktu ditolak 5 tahun setelah sembuh total. Kemudian kondisi pengobatan, yaitu pengobatan menunjukkan adanya penyakit, daftar obat di mana donasi diperbolehkan, harus tersedia dan disetujui oleh dokter UTD. Penolakan donor untuk trombosit jika individu mendapatkan pengobatan yang berdampak pada trombosit. Osteomyelitis yaitu penolakan donor sementara dalam jangka waktu 2 tahun setelah sembuh total. Kemudian kehamilan, dalam jangka waktu penolakan donor sementara yaitu selama 6 bulan setelah melahirkan atau penghentian kehamilan atas izin dari dokter. Selanjutnya dalam kondisi demam rematik, dalam jangka waktu 2 tahun setelah serangan tanpa adanya bukti penyakit jantung kronis, jika ada komplikasi maka penolakan menjadi permanen. Kemudian kondisi bedah, yaitu tidak ada penyimbangan darah hingga sembuh total dan sehat. Dan yang terakhir yaitu cabut gigi dengan masa penolakan donor sementara, yaitu jika tidak ada komplikasi biasanya 1 minggu dan menghindari bakteriemia yang bersamar. Untuk imunisasi,
pada jenis vaksinasi. Yang pertama yaitu vaksin dengan virus dan bakteri yang dilemahkan seperti BCG, yellow fever, rubella, campak polio oral, kemudian gondongan, vaksin tifus dan kolera yang live attenuated dengan jangka waktu 4 minggu. Kemudian vaksin dengan bakteri yang mati yaitu seperti kolera dan tifus diterima jika keadaan kesehatan baik. Vaksin dengan virus yang diinaktifkan seperti polio injeksi dan influenza yaitu diterima jika keadaan kesehatan baik. Kemudian vaksinasi toksoid seperti difteri dan tetanus diterima jika keadaan sehat, jika keadaan kesehatan baik. Kemudian vaksin lain seperti hepatitis A dan B diterima jika tidak ada apa-apa dan tidak ada paparan 1 minggu untuk mencegah HPS sakit positif terkait vaksinasi. Kemudian untuk rabies encephalitis tick-borne diterima jika tidak ada apa-apa 1 tahun jika ada paparan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai interval, frekuensi, dan volume. Untuk komponen yang pertama yaitu pada whole blood dengan kriteria interval waktu sejak penyuntikan terakhir yaitu bagi laki-laki interval waktu selama 2 bulan dan perempuan juga selama 2 bulan. Kemudian 48 jam jika penyumbangan terakhir adalah prosedur plasmaferesis atau plateletferesis. Frekuensi pengambilan yaitu bagi laki-laki 6 penyumbangan per tahun, sedangkan untuk perempuan 4 penyumbangan per tahun. Untuk volume maksimumnya yaitu 400 ml, kurang lebih 10% di luar antikoagulan, dan 350 ml, kurang lebih 10% di luar antikoagulan. Kemudian pada komponen aferesis plasma, untuk interval sejak penyumbangan terakhir yaitu selama 1 minggu dan juga selama 1 bulan dari penyumbangan darah lengkap atau jika terjadi kegagalan pengembalian sel darah merah saat aferesis. Kemudian untuk frekuensi pengambilannya yaitu selama 33 pengambilan per donor per tahun. Untuk volume maksimumnya yaitu yang pertama pengambilan tidak boleh melebihi 13% volume darah total yaitu sebanyak 10,5 ml per kilogram berat badan, 750 ml plasma di luar antikoagulan per pengambilan, 1,5 liter plasma per minggu, dan 25 liter per tahun. Kemudian untuk komponen aferesis plasma dengan trombosit dengan interval waktu sejak penyumbangan terakhir yaitu 2 minggu setelah pengambilan aferesis trombosit terakhir, kemudian 1 bulan dari penyumbangan darah lengkap atau kegagalan pengembalian sel darah merah selama aferesis. Untuk frekuensi pengambilannya yaitu 26 pengambilan per donor per tahun dengan jarak minimal 2 minggu di antara pengambilan. Volume maksimumnya yaitu pengambilan tidak boleh melebihi 13% volume darah total yaitu sebanyak 8,5 ml per kilogram berat badan dan 650 ml plasma dan trombosit di luar antikoagulan per pengambilan. Selanjutnya, penerimaan atau penolakan harus berdasarkan yang pertama yaitu respon pendonor terhadap pertanyaan rinci tentang faktor-faktor kesehatan, keluarga, serta gaya hidup. Kemudian pemeriksaan fisik serta pengobatan. Informed consent harus ada informed consent tertulis yang merupakan bagian dari catatan donor dan calon pendonor harus menandatangani informed consent serta memahami tanggung jawab moral dan hukum serta risiko yang mungkin muncul terkait donor darah, termasuk persetujuan darah dan komponen darahnya ditransfusikan atau diolah. Sesuai dengan CPOB dalam Informed Consent, donor harus ada yang pertama yaitu validasi donor, meliputi penilaian kesehatan pendonor dengan pemeriksaan kesehatan pendonor, riwayat kesehatan, riwayat pemeriksaan, serta IFLTD. Kemudian yang kedua yaitu verifikasi formulir donor, untuk memastikan bahwa pendonor mengerti pertanyaan yang ada pada formulir dan dapat menggali kehidupan pendonor apakah termasuk resiko tinggi atau tidak. Sekian presentasi dari saya mengenai sesi donor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.